Oke, selamat sore ini, Captain Felix. Terima kasih karena sudah hadir di sesi interview ataupun juga bincang-bincang sore kita pada sore ini. Karena topik pada hari ini kita ingin diskusi tentang bagaimana proses untuk crew change dari Indonesia sampai ke Abu Dhabi, start dari Indonesia, naik pesawat sampai di Abu Dhabi, dan seterusnya. Mungkin pertama kali saya ingin Captain Felix mungkin memberikan sedikit introduction kepada kawan-kawan di sini. Nama dan juga sekarang sedang bekerja di mana. Silakan. Tetapi sebelumnya, Don't forget to subscribe and click the bell. Thank you. Captain Felix. Selamat salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Felix Frendianto. Saya sekarang bekerja di salah satu company di Abu Dhabi, bergerak di company dredging, dan untuk saat ini saya sedang menunggu status standby untuk join on board. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Captain Felix atas perkenalannya. Saya ingin bertanya nih, Captain Felix, ketika di Jakarta, itu perusahaan mengirimkan visa dan detailnya atau bagaimana? Coba tolong dijelaskan sedikit sebelum join di Abu Dhabi, apalagi di dalam new normal dan semua proses-proses yang baru ini. Coba mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, jadi sebenarnya waktu kita sudah cuti, kita kan memang sudah dapat return ticket dari kantor. Sebenarnya saya itu sudah mau berangkat, schedule saya itu untuk return itu 30 Maret. Tapi karena situasi yang sudah tidak memungkinkan bahwa di Abu Dhabi, khususnya Abu Dhabi sudah status zona merah semacam lockdown, jadi kantor, semua informasi kantor apa semua mengenai tiket apa semua, kantor via email bahwa di cancel. Jadi nanti diberitahukan sampai ada batas waktu yang tidak ditentukan. Dan saat itu start mulai Juni itu kantor sudah menginformasikan bahwa sebelum masuk ke sini kantor harus mengapply semacam ICA itu semacam Authority for Identity for Citizenship, semacam identitas dan kewarganegaraan. Ya, jadi kantor jadi untuk apply personal untuk pemegang resident visa, saya pikir untuk ngapply personal agak sulit. Jadi kita harus mungkin ada sponsor dengan mengambil company yang sebagai sponsor untuk mengapply agar lebih cepat. Jadi awalnya pertama itu sebelum kita masuk ke UAE itu tunggu ICA approve. Setelah ICA approve, setelah itu kita disuruh kantor untuk melakukan swab test di lokasi sendiri. Habis itu setelah swab test di mana itu? Kapten waktu di Indonesia swab testnya di mana? Saya di tempat domisili di Makassar. Jadi masing-masing. Oke, jadi terserah ya, dia tidak tentukan di mana asalkan ada hasil swab test. Betul. Jadi dimanapun kita berdomisili, yang penting swab test kita lakukan dan hasilnya negatif. Habis itu kantor arrange untuk issue kita punya tiket untuk terbang masuk ke UAE. Jadi setelah approve, swab test conducting, hasil ada, kita email informasikan ke office bahwa hasilnya negatif. Setelah itu kantor akan arrange tiket. Ya. Oke, itu hasilnya berlaku sampai berapa lama setelah hasil? Pada saat sesi saya, pada saat itu hasil dari setelah kita lakukan swab test, kita menunggu hasilnya keluar itu 5 hari. Setelah 5 hari itu validnya sekitar 7 hari. Tapi saya dengar sekarang ada aturan baru, setiap daerah semuanya sudah 14 hari. Jadi pada saat saya Juni itu 20 Juni itu masih validnya masih 7 hari. Tapi sekarang yang kawan yang akan masuk hari Rabu ini, kata dia sudah normal semua, nasional 14 hari untuk swab test. Oke. Ya. Jadi setelah hasil swab test keluar, dikirim ke perusahaan yang apply ke ICA ya? Iya, jadi setelah ada,
Oke, dia katakan, oke, kamu siap, karena e-approve-mu ini limitnya 21 hari dari tanggal diterbitkan di approve. Jadi harus masuk sebelum expire. Jadi tanggal 27, 28, ya 27 saya punya swab test ada hari Sabtu. Jadi Sabtu saya langsung email ke office. Setelah itu Sabtu malam juga saya arrange. Saya gunakan kembali saya punya tiket. Saat yang waktu Maret kan kita punya tiket di refund. Jadi saya tinggal melapor ke kantor Garuda. Atas informasi kantor, kamu ke kantor Garuda, beritahukan bahwa tiket kamu begini, akan kamu refund ulang. Kantor juga sudah kirim email ke Garuda bahwa atas nama tersebut sudah isu tiketnya, tinggal di print. Habis itu kita tinggal menunggu hari hanya untuk berangkat. Hari berangkat ya. Oke. Kemudian itu sendiri untuk kalau Kapten Felix ada Emirates ID? Emirates ID, siap. Emirates Ada ID ya? kita ada karena. Oke. Jadi itu namanya stamp untuk join, nggak perlu lagi ya? Langsung aja ke airport. Iya. Jadi ya, waktu itu hari saya di airport, itu masalahnya biasanya kan kita kadang-kadang kita petugas imigrasi selalu bertanya kepada kita. Ya. Jadi dia bilang, mau join kemana? Dia tanya, mau join kemana? Saya bilang, saya mau join ke company ini. Dia tanya lagi, kerja di mana? Saya bilang, saya kerja di darat kadang di laut. Terus dia minta LG. Saya bilang, saya sudah punya Emirates ID. Ya, tapi kan ya kita tahu sendiri. Jadi ya saya bilang, saya di sana kerja, ini saya punya Emirates ID. Jadi mungkin kalau yang kawan-kawannya pemegang mention visa, otomatis pasti dia minta LG. LG, oke. Ya, itu wajib LG kalau untuk itu. Ada Emirates ID, lolos saja ya? Iya, lolos saja, yang penting kita sudah ada Emirates ID, oke. Kita bisa passing. Kalau untuk di airport sendiri bagaimana itu prosesnya? Ketika ya, masuk di airport, nggak peraturan-peraturannya? Di airport saat kita check-in, yang pertama dia tanya itu e-approve. Oke. Jadi kawan-kawan ada yang sebagian dia melihatkan di aplikasi, di semacam di HP yang company kirim via WA, tapi pihak bandara nggak mau. Jadi dia harus maunya kertas dalam bentuk paper. Jadi kawan-kawan bagi yang ingin check-in untuk memperlihatkan ICA diharapkan untuk print. Jadi itu diserahkan ke mereka untuk dia cek. Karena memang itu hari ada satu warga negara lain, dia memang ICA-nya nggak ada. Tapi dia perlihatkan di HP-nya, terus dia kontak ke sini. Habis itu setelah dia bicara apa semua, oke semua approve, boleh check-in. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya waktu masuk ke airport ada checking temperatur kah? Ya. Prosedurnya normal? Ya. Ya normal, kita mengikuti protokol kesehatan, otomatis masker, swearing, terus cek suhu badan, semuanya. Oke, sudah pakai standar new normal sudah ya? Ya, kemudian sudah jarak-jaraknya untuk check-in dikasih jarak. Ya, di stand-nya selalu ada. Dia punya marking juga ada di setiap bandara. Kemudian di dalam pesawat bagaimana itu, Cap? Coba ceritain dulu. Berapa banyak orang di dalam pesawat? Ya, dalam pesawat juga itu. Ya juga ada di stand. Jadi setiap pesawat itu kan ada 3 baris. Jadi kita 3 baris, jadi 1 orang aja. Kadang-kadang ada 1 orang, kadang 2. Jadi 3 baris, di tengah kosong, kiri kanan. Jadi space ada jarak memang di stand-nya. Kurang lebih tidak sampai 50 orang lah saat kami terbang by Etihad tempo hari. Jadi memang bagian yang bagian belakang pesawat yang diisi, agak depan agak dikosongin. Gitu. Oke, jadi dalam satu pesawat yang ratusan orang sebenarnya, 100-an lebih, hanya 50 orang ya? Iya, kurang lebih kira-kira 3 sampai ya kurang segitu. Oke. Karena kita Dhabi cuma 2 bus aja yang dia muat. Oke. Di dalam pesawat pakai masker juga itu? Ya, kita pakai masker. Kita memang dikasih dari pihak Etihadnya sudah lengkap, dia punya toolkits-nya. Semua karet, semua hand glove, kaos tangan, masker, semua sudah lengkap dikasih. Jadi setiap penumpang udah dikasih ya, 1 paket untuk masker dan juga glove. Ya, glove sudah lengkap semuanya. Protokol kesehatannya. Dan ketika nyampe di Abu Dhabi, naik bus, dan itu normal lah, standar lah. Sampai di airport,
Airport Abu Dhabi dicek lagi tuh tentang ICA dan Ya, detailnya. ya kita ada di stop oleh ada beberapa petugas, kita diiring ke sana untuk melakukan swab test lagi. Jadi paspor diminta, diserahkan, terus nomor telepon. Habis itu setelah kita menyerahkan semuanya, dokumen apa semua, dia catat nomor telepon, kita digiring ke satu ruangan. Jadi sudah berjejer, dia punya petugas kesehatan di situ untuk swab test. Setelah swab test, kita giring lagi ke satu petugas lagi untuk di semacam dokumen kita difotokopi untuk mereka punya pegangan. Nah, setelah habis di fotokopi semua dokumen apa semua, kita langsung digiring lagi ke satu tempat itu, ya semacam kita pasti imigrasi, I-scan. Setelah I-scan selesai, kita boleh ambil bagasi dan semuanya clear. Oke, itu ketika di swab test, berapa lama hasilnya keluar? Kan di swab gitu. Iya, betul. Semestinya itu swab test, kita juga tidak ada pemberitahuan dari petugas. Ternyata hasil tes itu melalui aplikasi, namanya Pure Health. Oke, jadi kawan-kawan sudah download itu ya, Pure Health. Iya, jadi informasi dari kawan-kawan dan dari office ternyata hasil dari para swab test di Bandara Airport Abu Dhabi itu melalui Pure Health application. Oke, Pure itu seperti ini ya, Pure ya, P-U-R-E, Pure. Ya, Pure Health. Jadi di situ kita tinggal kasih masuk nomor paspor, date of birth, tanggal lahir. Setelah itu login, dia akan muncul nama kita, nomor paspor, status akan muncul. Jadi jadi itu tidak diumumkan ataupun tidak dikasih tahu, tapi langsung di aplikasi ya, terupdate. Iya. Dan kalau hasilnya positif itu pasti langsung dipanggil biasanya ya. Iya, betul. Karena dia online dengan negara sini, jadi dia sekiranya dia kirim via aplikasi bahwa status kita. Tapi itu berapa lama kira-kira? Ada informasi nggak setelah swab test itu berapa hari keluar sebenarnya sampai keluar di aplikasinya? Saya itu sekitar 1 mingguan dari saya tiba itu. Baru keluar di Pure gitu? Ya, di Pure kalau ya. Sudah semingguan hasil. Oke. Ada yang juga kirim via SMS, tapi biasanya kan kita lihat kalau ada SMS, tapi ini sampai itu hari memang tidak ada SMS. Jadi kata ini aplikasi di Pure. Iya, Pure Health. Semua begitu. Oke, ya. Karena hampir sama dan di sini juga seperti itu. Jadi ada aplikasi yang kita sering update. Karena kadang-kadang kita nunggu SMS-nya nggak datang. Lebih terupdate aplikasinya. Ya, betul. Aplikasi. Sure. Ya, oke. Jadi setelah itu dibawa oleh perusahaan, ada yang jemput berarti ya. Itu tinggal di mana itu? Ya. Itu di karantina lagi kan? 14 hari ya? Iya. Itu mandatori dari pihak negara UAE, diwajibkan bagi pendatang yang masuk UAE diwajibkan karantina di hotel yang telah disediakan oleh masing-masing perusahaan. Jadi wajib 14 hari. Setelah 14 hari selesai karantin, kita diwajibkan lagi swab test untuk yang kedua kali. Saya nggak tahu itu dari negara sini atau dari kebijakan masing-masing perusahaan. Gitu. Tapi standar dari ADNOC, mereka wajib sebelum join ship harus swab test lagi. Oke, gitu. Jadi di swab test lagi setelah 14 hari? Swab test lagi. Oke, itu swab test masih hidung dicucuk-cucuk terus itu ya? Iya. Jadi di sini kalau untuk di Indonesia, mereka punya style, satu aja kita punya swab test di ini. Tapi di sini 2. Langsung, satu sini, sebelahnya kanan sini. Kiri? Iya. Kiri, kanan kiri. Itu gimana rasanya tuh dicucuk begitu? Seperti habis nangis. Jadi kita punya mata berair. Keluar air mata itu ya. Apa kira-kira mau bersin juga? Dia putar-putar dalam. Jadi setiap kawan yang keluar pasti dia bilang seperti gimana? Seperti menangis sedih. Dan free juga. Oke. Iya. Oke lah. Jadi sekarang masih tinggal di hotel ini ya? Siap. Hasil tesnya itu 2 hari. 2 hari. Oh, 2 hari udah jadi? 2 hari. Dia via SMS.
Jadi kita store, kita lapor ke perusahaan sudah menunjuk satu klinik, mungkin sudah kerjasama dengan ADNOC, dan dia menunjuk satu klinik di dekat. Kebetulan jarak dari klinik hotel tidak terlalu jauh, tapi kita dijemput oleh driver. Kita Klinik ada sekitar 5. yang dipakai? Cap. Siap. Klinik apa yang dipakai? Saya lupa juga namanya. Jadi Itu dekat ya dari hotel ya? Ya, dekat. Jaraknya sekitar kurang lebih 500 meter lah. Jadi kita bisa. Jadi kita daftar, store Emirat ID, isi form. Habis itu kita ikut antrian, dan setelah setelah selesai, perawatnya memberitahukan bahwa tunggu hasilnya dalam 2 hari, nanti akan dikirim melalui SMS. Oke, jadi hasilnya sudah keluar ini ya? Sudah keluar, semua negatif. Oke. Jadi sekarang tinggal di hotel mana ini? Saya kebetulan company ada berikan fasilitas di Royal Rose Hotel di Elektra Kompleks. Bintang 5 itu. Iya, saya rasa hotel yang selama saya bergabung di company ini yang paling top dibanding hotel Sun. Oke, Ya, semoga itu di situ. Tapi jaga kesehatan terus, Cap ya. Jangan hanya makan tidur saja di situ. Ya, kita punya activity ya diimbangi dengan kita punya kegiatan dan jogging apa semua, jadi biar balance kita punya hidup di sini. Oke, Captain Felix, itu kawan-kawan yang sudah join di kapal, mereka penggantinya bagaimana ini? Mereka apakah langsung pulang ke Indonesia atau bagaimana? Tidak. Jadi dia butuh proses dulu untuk beberapa dokumen, semacam ICA juga. Ya, jadi menunggu ICA-nya approve dan melakukan swab test. Karena jika kita tidak melakukan swab test dari UAE untuk keluar dari UAE dan tiba di Jakarta tanpa hasil swab test, kita akan dikarantina 14 hari di Wisma Atlet Jakarta. Itu jadi kalau kita sendiri itu. Kalau swab test itu ya saya rasa biaya sendiri, karena otomatis kita tiba, otomatis kalau yang saya tahu itu masa karantinanya dari pihak pemerintah, tapi untuk biaya swab testnya dari pribadi. Ya. Oke, jadi hanya disiapin ini akomodasi aja. Iya, akomodasi di Wisma Atlet itu, Jakarta. Jadi yang sudah pulang itu masih di hotel ini sekarang atau sudah berangkat pulang ini? Ada beberapa yang dia menunggu, ada beberapa hal yang mungkin dia lagi urus, semacam mungkin dokumen-dokumennya, atau ada swab testnya yang belum keluar, atau tiketnya yang belum issued. Jadi otomatis kalau dia sudah lengkap semua, mereka langsung sign off dari sini. Oke. Ya, terima kasih atas informasi update-nya. Ya, semoga lancar-lancar lah semua usaha-usahanya dan join kapal secepatnya. Dan juga semoga juga COVID-19 ini segera berakhir. Apalagi kira-kira mungkin yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan yang lain ini, mungkin ada tips and trick ataupun juga lesson learned dari pengalaman Kapten sebelumnya. Iya, kalau dari kita sendiri untuk menghadapi situasi pandemi saat ini, ya satu aja, kita bisa jaga pola makan, gaya hidup kita, terus balance dengan konsumsi vitamin yang kira-kira mungkin orang tahu semua, vitamin C itu sangat berguna sekali. Jadi saya juga dari rumah sudah persiapan vitamin C, terus madu, terus air putih memang lebih banyak kita minum, terus badan harus memang mengeluarkan keringat. Jadi ya saya rasa pola hidup kita dengan imbangin dengan mengkonsumsi vitamin dan gaya hidup sehat aja. Saya rasa itu aja bagi saya. Oke. Ya, terima kasih banyak ini Kapten Felix atas bincang-bincang dan sharingnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan yang lebih detail, silahkan komen di kolom komen kita, dan Kapten Felix dan saya akan segera memberi sedikit penjelasan yang lebih detail tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan new normal dan juga proses keberangkatan dari Indonesia sampai ke negara UAE untuk join di kapal. Ini termasuk adalah batch yang pertama untuk diadakannya crew change ataupun juga
eh, pertukaran kru ataupun pergantian kru, karena selama ini mungkin lebih dari 3-4 bulan mereka sudah terlockdown dan tidak ada namanya crew change. Ada beberapa kawan saya bahkan yang sudah 4 bulan tidak pulang-pulang ini. Padahal sebenarnya dia rotasinya 1 bulan. Ya semoga dalam waktu dekat ICA segera mengeluarkan informasi dan juga update tentang bagaimana mengapply untuk mendapatkan approval dari ICA dan juga visa entry ataupun juga orang yang sudah mempunyai Emirates ID untuk masuk ke negara UAE dengan cepat setelah COVID-19 ini berangsur membaik. Untuk mendapatkan info terupdate tentang negara yang ingin dituju, bisa pantau Facebook KBRI atau KJRI dari negara tersebut. Ini saya ada share beberapa dari Facebook mereka. Ya, terima kasih Captain Felix. Semoga kita bisa bertemu kembali. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia. Apabila Anda ada pertanyaan dan feedback, silakan letakkan di kolom komen. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Salam perwira dan profesional muda Indonesia. Please don't forget to subscribe and click the bell untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update dari channel ini. And then like, comment, and share it. 감사합니다. 안녕히 가세요.